Radio. Up Corner 98.5 FM Up Radio, The Mini Station. Selamat siang Up Mini, apa kabar Anda? Santi sudah bergeser lagi. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang Market Corner, kita geser ke Studio 2. Dan kali ini dialog interaktif khusus bersama KPU Kota Semarang. Sudah hadir di studio ada Bapak Ahmad Zaini, beliau adalah Komisioner KPU Kota Semarang. Selamat siang Pak Zaini, apa kabar? Ya, selamat siang Mbak Santi. Sehat, baik, alhamdulillah. Harus sehat ya. Ya, betul. Harus sehat ini. Betul. Ini Pak Zaini yang punya gawe nanti tanggal 9 Desember ya. Betul. Nah, 9 Desember jangan lupa gunakan hak pilih Anda sebagai warga Kota Semarang untuk bisa memilih wali kota dan wakil wali kota kita untuk menuju Semarang ke depan. Tentu saja Anda memiliki hak penuh untuk menjadikan Kota Semarang ini seperti apa. Jadi jangan sia-siakan. Nah, hari ini juga sama ya Pak. Jadi Pak Zaini akan mensosialisasikan pada 9 Desember besok. Betul. Warga Kota Semarang harus datang ke TPS. Ya, saya akan coba meyakinkan. Oke. Nah, ini akan ada sebuah cerita dan sejarah barangkali di dunia pemilu Indonesia Pak ya. Karena di 2020 ini dalam masa pandemi tetap ada pemilihan umum. Iya. Jadi hasil kesepakatan dari DPR, KPU, Bawaslu tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Baik, Pak Zaini, sebelum nanti kita jauh ke sana ya, bagaimana persiapan dari KPU sendiri untuk memastikan kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan ini safety sudah disiapkan juga. Nah, sejauh ini bagaimana sih Pak persiapan dari KPU sendiri untuk jelang Pilwakot di 9 Desember nanti Pak? Ya, Mbak Santi dan pendengar semua, kami KPU Kota Semarang insya Allah sudah siap 90% Mbak ini. Oke, 90% ya. Yang 10%. Tinggal menghitung hari soalnya Pak. Yang 10% ini kan tinggal 10 hari Mbak. Oh iya, jadi benar. kami tinggal melaksanakan pengepakan logistik yang ada di gudang. Jadi sudah siap semua. Tinggal ini bersama teman-teman PPK dan PPS untuk menyiapkan logistik yang nanti akan disiapkan atau dipakai di tanggal 9 Desember. Jadi udah siap semua Mbak, tinggal jalan begitu. Tinggal jalan. Iya. Nah, undangan tapi belum dibagi memang Pak ya? Memang undangan aturannya H-3 baru dibagi. Ya, kalau jauh hari kan nanti lupa, hilang dan lain-lain. Jadi kita berikan H-3 untuk undangannya. Nah, untuk pemilih sendiri Pak, ini sudah terdaftar semua, terverifikasi dengan baik Pak di Pilwakot nanti Pak? Iya. Untuk Kota Semarang kita ada 3.447 TPS. Kemudian untuk pemilih ada 1.174.068. 1.174.068 pemilih se-Kota Semarang. Dan kami yakin melalui proses yang panjang, baik itu pemutakhiran data dengan mendatangi door to door dari rumah ke rumah, kemudian kita umumkan, kemudian kita uji publikan, kemudian kita menerima masukan dari masyarakat, dan di tanggal 14 Oktober kemarin kita sudah tetapkan DPT-nya di 1.174.068 pemilih tersebut, dan harapannya semua warga sudah masuk semua di situ. Nah, bicara soal DPT sendiri ini Pak, itu kan kalau tidak salah nanti undangan agak beda ya Pak, jamnya dikasih gitu ya Pak untuk mengurai tidak ada kerumunan di situ menumpuk. Nah, bagaimana kalau soal pemilihan sendiri Pak, apakah DPT ini bisa memilih di lokasi lain karena sesuatu dan lain hal gitu Pak? Harapan kami pemilih bisa datang sesuai jam undangannya ya Mbak ya. Artinya kalau diundang jam 8 ya bisa hadir jam 8. Meskipun kalau ada suatu hal di luar jam undangan juga tetap diterima. Ya kan? Itu dalam rangka mengurai kedatangan penumpukan pemilih di TPS. Kemudian untuk warga yang terdaftar di DPT yang di tanggal 9 itu misalkan menjalankan tugas Mbak, atau sakit ya, atau sedang dinas begitu, sama-sama di dalam Kota Semarang, maka kami ada layanan pindah memilih. Pindah memilih. Jadi warga yang bermaksud
tidak mencoblos di TPS asalnya, di TPS di mana dia berada, bisa datang ke PPS atau ke kelurahan atau ke KPU juga bisa. Kita akan buatkan surat pindah memilih. H-1 paling lambat, Mbak. H-1 ya? Ya, H-1 betul. Oke, pindah memilih ya, pindah Pak, memilih ya. Oke, silakan saja kalau Anda memang ada sesuatu yang memang itu tidak memungkinkan ya di tempat pendaftaran tadi ya, Pak. Iya, bisa pindah memilih. Pindah memilih, misalkan dari Semarang Barat ini, misalkan terus menjadi tugas pemantau misalkan di Semarang Timur. Nah, silahkan mulai sekarang bisa daftar ke PPS. Mas, saya mau pindah memilih ke Semarang Timur karena tugas ini. Maka dari Semarang Barat akan dibuatkan surat pindah memilih yang akan dibawa ke TPS di Semarang Timur. Iya, jadi nggak ada kata repot ya. Iya, itu alasan aja ya. Betul, jadi kita akan melayani semua hak pilih untuk semua warga Kota Semarang. Tapi itu hanya berlaku di dalam Kota Semarang, Mbak. Ya. Jadi nggak bisa dibawa keluar Kota Semarang. Betul. Mau pindah ke Jakarta gitu nggak bisa. Karena memang ini pilwakot khusus untuk Kota Semarang. Untuk Kota Semarang. Ya. Dan Pak Zaini, ada perbedaannya nggak sih Pak dari pemilu-pemilu yang kemarin ya, Bapak sudah masuk ya Pak kalau komisioner kemarin ya. Betul, nah ini dengan pilkada di masa pandemi ini Pak. Tentu banyak perbedaan ya, khususnya tentang penerapan protokol pencegahan COVID-19 di TPS. Jadi ada sekitar 12 hal baru. Hal baru yang berbeda dari pemilu-pemilu ada 12 sebelumnya. item baru 12 nih, Pak, item baru. Dan ini semuanya terfokus pada pencegahan COVID-19. Pasti berbeda dan juga ini lebih membutuhkan banyak energi begitu kan, karena kan kalau zaman dulu kita bisa sosialisasi, bisa mengadakan rapat itu bebas berapapun orangnya. Kalau sekarang kan terbatas begitu. Jadi kalau dulu 100 orang bisa sekali, sekarang harus 2 kali. Dan butuh waktu ya, butuh butuh tenaga yang lebih ekstra begitu. Nah, untuk 12 hal yang baru itu apa saja Pak untuk protokol kesehatan itu terfokus di TPS, Mbak. Jadi di TPS, jadi 12 hal tersebut itu tertuang kami juga sudah sosialisasikan ke KPPS juga, ke masyarakat juga. Jadi untuk yang pertama adalah kita cuci tangan dulu sebelum datang ke TPS ataupun sebelum masuk ke TPS begitu. Cuci tangan, kemudian pemilih juga wajib pakai masker. Wajib ya, ini wajib dan harus pakai masker, Mbak. Harus pakai masker ya? Pakai masker dari rumah begitu. Kemudian juga ada di termogan, suhu tubuhnya dicek. Ya, habis itu juga kita memberikan sarung tangan plastik. Itu dari di petugas sudah ada ya Pak ya, memberikan jadi sudah kami sediakan. Jadi sebelum masuk ke TPS itu juga sudah kami sediakan sarung tangan plastik di sana. Kemudian juga jaga jarak juga diatur. Kemudian dilarang bersalaman begitu, dilarang berkerumun, dan petugas kami KPPS semua menggunakan APD yang lengkap. Ya, face shield sudah kami sediakan, masker, sarung tangan medis begitu sudah kami sediakan sehingga mereka sudah siap melaksanakan tugas. Bahkan sudah kami tes rapid semua, Mbak, untuk petugas kami. Semua KPPS sudah kami rapid semua. Itu tadi sarung tangan sudah ada ya Pak, sarung tangan plastik ya disediakan. Betul, kemudian tadi berharap tidak adanya kerumunan, jadi jam di undangan itu sudah diatur. Betul, itu juga salah satu dari 12 hal itu mengatur jam kehadiran untuk pemilih begitu. Kemudian jika ada yang suhu tubuhnya saat di termogan itu 37,3 derajat, itu kita bahkan sediakan bilik suara khusus. Bilik suara khusus. Jadi yang bersangkutan tidak masuk ke TPS, Mbak, tapi dia langsung menuju ke bilik suara khusus dan di situ akan ada pendampingan, baik itu mengambil surat suara, memasukkan surat suara. Jadi itu juga salah satu antisipasi, walaupun yang suhunya tinggi itu belum tentu COVID ya, Mbak, betul. Kan, tapi itu salah satu upaya untuk antisipasi ya Pak. Betul, untuk pencegahan COVID begitu. Nah Pak Zaini, ini kan mungkin di Semarang juga masih ada ya beberapa
yang masih menjadi pasien COVID-19 ini. Bagaimana beliau-beliau ini juga pengen menggunakan hak suaranya, Pak? Apakah diakomodir juga oleh KPU? Ya, jadi dalam rangka melindungi hak pilih, harapan kami justru yang karantina yang terkena COVID jangan datang ke TPS, Mbak. Khawatir ya yang lainnya ya kan. Betul, nah, betul. Kami ada layanan datangi pemilih, Mbak. Jadi untuk yang ada di rumah sakit itu akan ada petugas yang datang ke rumah sakit di jam 12 siang, itu 1 jam sebelum berakhir mereka akan masuk ke dalam rumah sakit didampingi oleh petugas medis ya tentunya supaya aman juga, dan akan melayani pemilih yang ada di rumah sakit. Kemudian jika karantina di rumah ataupun sakit yang karena menua begitu ataupun karena satu hal tidak datang ke TPS, silakan untuk bisa disampaikan ke RT, kemudian RT bisa diteruskan ke KPPS untuk dilayani di rumah. Iya, jadi di jam-jam akhir jam 12 sampai jam 1 itu KPPS akan datang ke rumah tersebut, Mbak, untuk memberikan surat suara dan dicoblos di rumah tersebut. Jadi jangan khawatir untuk bisa menggunakan hak pilihnya, tetapi juga harus lapor, Mbak. Jangan diem aja. Kalau diem kan kita nggak tahu ya. Betul. Sampaikan aja ke KPPS, sampaikan ke RT mungkin untuk bisa dilayani di rumah yang bersangkutan. Dan ini memang menjadi sebuah PR bersama, Pak. Pilwalkot harus sukses. Betul. Tetapi di kondisi pandemi ini kesehatan ini juga sangat penting untuk dijaga. Makanya dengan penuh keyakinan tadi Pak Zaini mengajak kepada warga Kota Semarang untuk datang ke TPS karena semua prosedur protokol kesehatan sudah disiapkan, Pak. Betul. Baik, Anda jangan kemana-mana, kita masih akan terus berbincang dengan KPU Kota Semarang. Tentu saja Anda bisa berpartisipasi melalui nomor WA kami di 0878 333 400. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Up Radio. Up Corner 98.5 FM Up Radio The Mini Station, Up Mania. Anda masih bersama saya Santi Rosalia, tentu saja dalam dialog interaktif spesial hari ini bersama KPU Kota Semarang. Dan kita masih berbincang-bincang dengan Bapak Ahmad Zaini, Komisioner dari KPU Kota Semarang untuk persiapan Pilkada nanti di 9 Desember 2020. Anda bisa mendengarkan siaran ini melalui live streaming juga di upradio.id dan menyaksikan YouTube Live Up Radio Semarang. Kita kembali lagi ke Pak Zaini. Pak, ini sudah ada yang bertanya ini, Pak. Iya, Mbak. Ada yang bertanya soal KTP Karunia. Mau tanya, saya sudah 17 tahun 2 bulan yang lalu, Pak. Betul. Sudah bikin iktp tapi belum jadi. Apakah besok sudah bisa untuk ikut pilkada dengan surat keterangan saja? Oke. Untuk datang ke TPS syaratnya harus punya KTP elektronik atau surat keterangan perekaman. Dua-duanya bisa dipakai. Ya. Itu warga Kota Semarang ya, Mbak. Betul. Jadi harusnya ini pemilih baru berarti, Pak, baru 17 tahun ya, Pak, betul. Jadi pemilih yang usianya 17 tahun di tanggal 9 Desember pun sudah bisa memilih. Iya. 9 Desember pas 17 tahun. Betul. Itu sudah punya hak memilih. Punya hak untuk memilih. Maka harapan kami ini Dinas Kependudukan Kota Semarang itu sudah membuka perekaman untuk warga yang 9 Desember itu usia 17 tahun. Jadi tidak harus nunggu tanggal 9 Desember. Sekarang sudah bisa perekaman di masing-masing kecamatan. Iya. Jadi batasnya pokoknya tanggal 9 Desember itu sudah 17 tahun. Betul. Itu sudah memiliki hak pilih. Dan bisa mendapatkan perekaman ya, Pak ya. Makanya syaratnya kan KTP elektronik. Harus punya. Lah nanti yang lahir di tanggal 9 Desember udah bisa perekaman sekarang, dan tanggal 9 Desember pagi itu KTP-nya sudah terbit. Jadi ngambil dulu KTP baru ke TPS. Betul. Atau gimana? Gitu ya. Jadi KTP-nya
akan diantar, Mbak. Oh, akan diantar. Melalui kelurahan begitu. Dispenduk kemarin menyampaikannya begitu. Jadi silahkan yang 9 Desember sudah 17 tahun untuk bisa perekaman mulai sekarang ini. Udah bisa. Jangan artinya eman-eman gitu loh. Betul. Suaranya kan satu gitu kan. Satu tapi menentukan kali berapa gitu ya. Ada berapa anak-anak pemilih baru ini ya, Pak ya? Kalau melihat itu udah 2 bulan ya. Coba ditanyakan. Kayaknya ya. Belangko KTP di Semarang itu tercukupi. Mungkin ada masalah mungkin apa perekaman yang seperti apa gitu. Coba ditanyakan karena kan ngambil di kecamatan. Jadi tidak diantar. Kalau orang yang perekaman sekarang ya ditanyakan di perekaman di kecamatan sudah jadi apa belum begitu. Kalau ditunggu di rumah ya mungkin tidak datang Pak ya, karena nggak digosem kali ya. Silakan saja mungkin Karunia bisa ke kecamatan untuk menanyakan ya, mengklarifikasi kenapa kok IKTP-nya sudah 2 bulan belum. Karena janjinya itu 1-2 hari sudah jadi. Sudah jadi Pak. Sekarang ya, karena tadi belangkonya diinformasikan safe aja, tercukupi ya, aman-aman saja. Monggo ditanyakan itu. Nah, Pak Zaini, ini berhubungan dengan target juga ya, animo masyarakat. Bagaimana KPU untuk bisa mendongkrak ini menjadi sesuatu ya paling tidak persentasenya mendekati sempurna lah gitu, Pak. Kami KPU Kota Semarang melakukan sosialisasi ke semua pihak, bahkan sampai ke tingkat RT RW. Itu kami sosialisasikan dalam rangka meyakinkan masyarakat untuk tidak takut datang ke TPS. Karena memang kami menjamin, bisa dikatakan begitu ya Mbak, semuanya yang datang ke TPS sehat, kembali juga akan sehat selama pemilih itu mau mengikuti protokol kesehatan yang sudah kami terapkan begitu. Karena memang target kami 77,5%, Mbak. 77,5%. Target secara nasional oleh KPU RI 77,5%, dan itu di masa pandemi ini memang agak butuh perhatian ya. Butuh kerja keras dari KPU, dan harapan kami ini tidak menjadi tanggung jawab KPU saja, bisa jadi tanggung jawab pemerintah kota melalui camat, RT untuk mengajak warganya datang ke TPS dan menjelaskan protokol kesehatan, dan juga tanggung jawab masyarakat bagaimana bisa mensukseskan Pilwakot ini sehingga memang benar-benar partisipasi ini memang sesuai yang kami harapkan begitu. Baik, Dian di Semarang mau tanya Pak, protokol kesehatan yang harus dipersiapkan untuk para pemilih apa saja sih? Tadi sudah sempat kami singgung ya tentang protokol kesehatan yang ada di TPS. Tadi belum selesai 12 hari baru itu Mbak. Di dalam TPS kan kita kasih sarung tangan itu. Nah, semua aktivitas yang ada di dalam TPS, sarung tangan untuk tidak dilepas, sehingga jika ada kotor, virus dan lain-lain, nempelnya di sarung tangan, tidak di tangan. Nah, baru selesai aktivitas, sarung tangannya dilepas, dan penandaan tinta itu tidak dicelup tapi ditetes di jari itu loh Mbak. Kan kalau dulu kan dicelup, sekarang ditetes. Jadi itu juga salah satu cara biar tidak ada persinggungan, menyentuh begitu satu dengan yang lainnya. Jadi untuk masyarakat cukup datang menggunakan masker saja, ya kan, masker saja, karena memang di masyarakat kan untuk protokol kesehatan kan minimal menggunakan masker begitu ya. Kalau punya face shield di bawah juga nggak apa-apa begitu kan. Kalau nanti ada yang datang nggak pakai masker, kita sediakan cadangannya, kita kasih lah untuk yang tidak pakai masker ya. Kalau yang bawa ya berarti sudah memenuhi protokol kesehatan. Jadi yang harus dibawa masker dan siapkan pilihannya gitu. Baik, ini yang penting ya, mungkin dibantu oleh Pak RT sebelum hari H gitu ya Pak. Untuk menginformasikan. Silahkan semua warga menggunakan hak pilihnya, dan jangan lupa membawa masker atau menggunakan masker ke TPS, begitu ya. Dian, hanya itu saja syaratnya karena semuanya sudah disiapkan oleh KPU ya, termasuk juga sama KTP sama undangannya itu di bawah. Iya ya, maksudnya itu kalau tadi tanyanya protokol kesehatan ya. Pak Zaini dagel ini tadi tegang soalnya ya. Baik, sekarang ada Rizky di Semarang Timur. Bulan November ini saya 17 tahun baru usia saya.
Kalau tetap ingin mencoblos bagaimana ya Pak? Prosesnya saya harus bagaimana? Tadi ya sudah diinformasikan ya Pak, langsung lapor aja. Betul, jadi untuk bisa perekaman itu mendapatkan surat undangan dari kelurahan. Oke. Jadi silakan datang ke kelurahan untuk Pak saya mau perekaman karena saya udah 17 tahun, apalagi di tanggal 9 Desember saya udah 17 tahun. Saya dibuatkan surat pengantar untuk perekaman, pasti dilayani. Ya, silahkan datang ke kelurahan untuk mau minta surat perekaman, terus baru datang ke perekaman di kecamatan. Iya. Ya. Baik, ini memang butuh effort yang besar ya Pak, dari semua masyarakat juga, terutama KPU yang memang punya gawe ya Pak, bagaimana suksesnya pilkada di masa pandemi ini, karena banyak juga masyarakat yang masih fobia ya Pak dengan kondisi pandemi ini. Masih banyak yang takut gitu, masih nanti kalau ketemu orang gimana, bersinggungan, salaman dan lain-lain. Iya, betul-betul. Jadi nanti di undangan itu sudah dicantumkan jam kehadiran Bapak dan Ibu ke TPS tersebut, dan jika memang memungkinkan tidak memungkinkan jam tersebut masih bisa dilayani. Tetap bisa jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Jam 7 sampai jam 1. Jam 7 sampai jam 1 ya. Anda bisa menggunakan hak pilih suara Anda. Baik, Anggun di Lamper. Saya punya nenek yang sudah sepuh Pak dan nggak bisa jalan Pak. Kebetulan di masa Covid keluarga kami khawatir untuk membawa beliau ke TPS. Baiknya seperti apa? Ini tadi sudah dijelaskan sebetulnya Pak ya. Mungkin bisa diulang lagi Pak. Ya, jadi untuk yang sakit atau tidak memungkinkan datang ke TPS karena mungkin disabilitas juga bisa ya. Itu silahkan disampaikan ke RT, biar RT yang menyampaikan ke KPPS untuk dilayani di rumah. Ya, jadi nanti jam 12 KPPS akan datang ke rumah untuk melayani pemilih yang memang benar-benar tidak bisa hadir ke TPS. Atau kalau mau hadir ke TPS dengan didampingi juga bisa. Artinya di dalam bilik pun bisa didampingi oleh keluarganya. Nanti dengan membuat surat pernyataan pendampingan begitu. Jadi ada surat pendampingan ya Pak? Betul, untuk pemilih yang tidak melakukan pilihannya sendiri bisa didampingi dengan menulis surat pendampingan. Jadi laporkan saja Mbak ke KPPS begitu Pak, saya minta dilayani karena ibu saya sudah sepuh gitu. Pasti akan dilayani di rumah. Tapi ya itu jamnya nunggu di TPS itu agak longgar gitu guys. Oh iya, betul. Jam 12 begitu. Pada detik-detik terakhir Pak ya. Tapi masih bisa menggunakan hak pilihnya. Bisa, karena kan batasnya jam 1. Jam 1 terakhir ya. Betul. Baik Pak Zaini, ini ada lagi yang nanya nih. Mau tanya, suami saya ada di luar kota Pak, dan pas pilkada juga nggak bisa pulang. Bagaimana solusinya ya Pak? Karena suami saya terkena apa nih? Lockdown di wilayah tersebut. Terima kasih. Ya tidak ada solusi. Solusinya kembali ke Semarang. Jadi, kalau tidak bisa ya mau gimana lagi ya Pak? Ini regulasi ya Pak, betul. Ya, jadi karena ini pilkada Kota Semarang, maka tidak bisa dilayani pemilihan di luar Kota Semarang. Jadi hanya bisa pindah memilihnya hanya antar kecamatan di Kota Semarang. Misalkan tadi disampaikan lockdown di Jakarta begitu ya. Di sana tidak ada TPS khusus Kota Semarang. Adanya nanti pemilihan Jakarta. Iya, dan di sana nggak boleh milih. Jadi satu-satunya solusi ya pulang datang ke Semarang, pulang ke rumah. Iya, tapi memang kondisi seperti ini ya mau gimana lagi ya Pak ya? Mungkin karena memang ada peraturan-peraturan. Kalau dulu pas pelaksanaan presiden bisa ya, antar kota begitu, antar provinsi bisa. Betul. Ini khusus Pilwakot, maka yang berhak ya khusus warga Kota Semarang dan di Kota Semarang. Ya. Betul. Nah ini ada nih dari WA lagi yang datang. Selamat siang, saya saat ini COVID di Jawa Tengah dan Semarang jadi yang tertinggi di Indonesia Bapak. Saya khawatir saat hari pencoblosan bisa jadi penularan atau klaster tersendiri. Protokol kesehatan secara ketat bisakah menjamin keamanannya Pak? Wah ini no-name, ini masih termasuk fobia juga mungkin ya. Memang kalau kaitan dengan manusia kan hanya usaha ya Mbak ya. Artinya kalau jaminan sih kita sebenarnya berani menjamin jika pemilih juga mengikuti protokol kesehatan yang ketat di TPS tersebut. Jadi di luar ketemu teman ya jangan ngobrol, jangan berdekat-dekatan begitu. Artinya yang datang ke TPS tangannya bersih,
keluar dari TPS juga tangannya bersih. Ya, karena kalau kita berbicara menjamin kan kita juga nggak bisa ya Mbak ya. Betul. Kan yang penting kan kita usaha melayani, kemudian menerapkan protokol kesehatan. Karena nuwun sewu Mbak, sekarang kan juga new normal ya, tidak hanya di TPS saja mungkin ya, bisa di pasar, di jalan kan sekarang sudah banyak orang. Betul. Itu kan juga potensinya penularan sangat ya. besar juga. Tapi kalau di pilkada, insya Allah dengan protokol kesehatan yang kami terapkan, kalau itu diikuti tidak akan ada penularan, Mbak. Ini jadi memang TPS betul-betul memakan biaya besar juga nih Pak ya? Iya, kami selain Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan COVID juga Mbak. Oh, jadi karena ngurusi APD di TPS itu kan juga sangat besar sekali biayanya. Oke. Nah Pak, itu nanti kan ada tanda tangan. Perlu bawa pulpen sendiri atau gimana Pak? Kalau bawa pulpen sendiri monggo, artinya kan di dalam TPS itu kan tanda tangan sudah memakai sarung tangan. Sarung tangan yang dikasih tadi ya Pak ya, begitu masuk. Jadi, tanda tangan, pegang surat suara, nyoblos, masukkan ke kotak itu sudah pakai sarung tangan. Ya. Sehingga tidak akan tangan itu bersinggungan dengan apapun di dalam TPS. Kalau mau pakai alat tulis sendiri itu lebih bagus, lebih safety lagi ya. Tapi yang pasti mohon Bapak dan Ibu dan juga warga Kota Semarang jangan khawatir, karena secara kesiapan dari KPU sendiri sudah menyatakan 90% Pak ya, untuk bisa menjalankan pilkada di tanggal 9 Desember nanti, dan segala tentang protokol kesehatan sudah ada, cuci tangan, kemudian tadi sarung tangan ya, yang akan diberikan kepada para pemilih. Kemudian nanti penandanya itu tintanya tidak dicelup ya Pak, tapi ditetes. Betul. Nah habis itu Anda membuang sarung tangan Anda dan silakan cuci tangan, dan silakan kembali, nggak usah ngobrol dulu. Ya, langsung pulang ke rumah ya, langsung aktivitas yang lain. Betul. Jadi biasanya kan sama tetangga jarang ketemu gitu ya. Ketemu di TPS nggak usah ngobrol dulu. Peluk-pelukan malah janganlah, kan nggak boleh sekarang. Iya baik. Pak Zaini, ini kalau ada masyarakat yang pengen mengetahui informasi tentang pilkada ini kemana nih Pak? Iya. Jadi kalau melalui media sosial kita ada di KPU Kota Semarang, itu ada Facebook, Twitter, IG, ya kan, YouTube itu di KPU Kota Semarang itu lengkap Mbak. Atau kalau mau ketemu langsung, ngobrol, bincang-bincang, komunikasi, konsultasi, bisa ke kelurahan, itu ada PPS, kecamatan ada PPK, di KPU ada kami. Ya, silahkan bisa komunikasi dengan kami, apapun tentang pilkada akan kami informasikan begitu. Iya. Jadi sekarang aksesnya gampang banget ya Pak. Bahkan untuk cek data pemilih juga bisa lewat ya? HP. Oh iya betul. Apakah saya sudah masuk itu ya, terverifikasi dengan baik gitu ya Pak ya? Lindungi hak pilihmu.kpu.go.id. Oh, lindungi hak pilihmu.kpu.go.id. Ya, cek sekarang bisa. Betul. Namamu sudah ada di situ belum gitu ya Pak ya? Di situ TPS berapa, begitu sudah tertera di situ jelas. Oke. Ada Mas Iwan di Semarang, di undangan tertera jamnya ya Pak. Nah itu setiap jamnya ada berapa orang yang boleh datang ya Pak ke TPS? Saya kok khawatir masih ada kerumunan juga yang terjadi di sana. Ya. Jadi di TPS itu kan maksimal 500 pemilih Mbak, ya kan? Ada per TPS masing-masing ya? Maksimal. Ada juga yang 300, ada juga yang 350, tergantung pemetaan TPS dulu, karena kan setiap RT kan berbeda jumlahnya. Jumlah warganya. Tapi ya, maksimal Pak? itu 500 pemilih. Nah, pengaturan jam tentu dikaitkan juga dengan jumlah pemilih dalam satu TPS tersebut. Kalau semakin banyak pemilihnya, berarti jamnya juga semakin padat ya. Betul. Misalkan 500 pemilih nih, di jam 7 sampai jam 8 itu sekian. Nomor 1 sampai 100, misalkan jam 8 sampai 9, 100 sampai 200 begitu. Intinya itu satu cara untuk mengurai. Betul. Iya. Dan kami juga berharap ya semua warga juga menyadari, karena tadi masing-masing TPS punya kuota sendiri-sendiri Pak Zaini ya, dan itu Anda bisa berjarak walaupun itu sudah ditata, tetapi Anda juga harus melakukan penjarakan secara tersendiri, karena kesehatan ini penting untuk diri Anda sendiri juga. Baik, sekarang ada pertanyaan lagi Pak, kalau misalnya saya ini baru saja
keluar dari rumah sakit, Pak, apakah saya harus membawa surat-surat kesehatan atau rapid dan lain sebagainya yang menyatakan saya ini sudah sehat ke TPS? Terima kasih. Untuk ke TPS memang tidak serumit itu ya Mbak. Artinya kalau memang kondisinya memang sehat, dirasa sudah bisa datang ke TPS, ya semuanya boleh datang ke TPS. Jadi yang dari rumah sakit, kecuali yang memang kondisinya misalkan terpapar COVID begitu ya Mbak ya. Karena kan kadang kan tidak mau jujur begitu loh orang yang habis singgungan dengan sana dengan sini. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, ya lapor aja, nanti biar KPPS yang datang ke rumah saja, yang menjemput ke sana untuk mendatangi ya Pak. Iya betul gitu. Kalau merasa dirinya sehat, oke, datang ke TPS saja. Baik, Ana masih banyak pertanyaan ya seputar nanti 9 Desember untuk memenuhi hak pilih Anda, memilih siapakah wali kota dan wakil wali kota Semarang. Anda jangan kemana-mana, nanti bersama Pak Zaini masih akan terus berbincang sampai kelar jam 12 nanti. Kami kembali sesaat lagi. Up Corner. Baik, Armenia, kita sampai di sesi terakhir spesial dialog interaktif bersama KPU Kota Semarang, masih dengan Pak Ahmad Zaini. Kita masih berbincang persiapan tanggal 9 Desember nanti. Silahkan, Anda yang mempunyai hak pilih untuk bisa menggunakan secara apa Pak ya? Secara langsung dan bertanggung jawab. Nah itu yang penting ya. Karena jangan salah, kalau Anda tidak bertanggung jawab, maka yang terjadi Kota Semarang seperti apa, kita sendiri juga yang akan menanggung ya. Yang menentukan kita juga. Betul. Nasib Kota Semarang ke depan ya. Baik. Nah Pak Zaini tadi sudah dijelaskan ya, sudah secara protokol kesehatan KPU sudah mempersiapkan, kemudian juga secara semua perlengkapan sudah 90% ini ya Pak ya. Betul. Insya Allah kesiapan itu. Dan tadi kalau memang datang dicek suhunya itu melebihi 37,3, maka akan ada bilik khusus Pak ya. Betul. Dan untuk Anda yang memang tidak bisa hadir ke TPS, silakan untuk bisa menginformasikan ke RT, kemudian ke KPPS ya, untuk dilayani di rumah ya. Jadi semua hak pilih Anda bisa dijalankan atau dipenuhi, tentu saja dengan komunikasi yang sangat intensif ya Pak ya. Baik, Pak Zaini, apa yang mau disampaikan di akhir perbincangan kita Pak? Ya, ini juga tambahan sedikit untuk warga yang baru datang ke Kota Semarang, mungkin punya KTP baru. Ya kan dia pasti belum masuk ke daftar pemilih pemilih, betul. Dia juga bisa memilih selama dia sudah pegang KTP Kota Semarang, maka dia bisa datang ke TPS langsung membawa KTP tanpa membawa undangan. Karena memang tidak masuk di DPT kan pasti nggak dapat undangan ya. Maka dia bisa langsung datang ke TPS, tetapi jamnya jam 12 sampai jam 1 ya, di alamat KTP tersebut ya. Jadi jangan khawatir untuk yang saya nggak masuk DPT bisa milih apa nggak, tetap bisa dilayani. Cuman ada prioritasnya. Nah itu jam 12 sampai jam 1 khusus untuk yang hanya mempunyai KTP saja dan tidak masuk ke DPT begitu. Ingin kami sampaikan untuk seluruh warga Kota Semarang, jangan takut atau jangan ragu untuk datang ke TPS, karena memang kami KPU Kota Semarang sudah berkoordinasi juga dengan tim kesehatan. Di masing-masing kelurahan akan ada tim kesehatan Mbak. Jadi ada standby tim kesehatan ya Pak ya. Akan membantu kita dalam setiap aktivitas kita, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan di masing-masing TPS. Jadi jangan khawatir, silahkan datang, ikuti aturan protokol kesehatan yang kami terapkan, sehingga datang steril, pulang pun juga akan steril begitu. Harapannya seluruh warga Kota Semarang di tanggal 9 kan libur Mbak. Diliburkan juga kan harinya, maka manfaatkan. Itu hari Rabu ya Pak? Iya, hari Rabu. Manfaatkan untuk datang ke TPS dulu, baru bisa beraktivitas yang lainnya begitu. Jadi memang diliburkan untuk datang ke TPS, dan kami menjamin TPS aman, steril, dan bebas penularan COVID-19 begitu. Baik.
Pak Zaini masih ada bertanya nih. Boleh. Pak Is di Semarang, bagaimana jika ada pelanggaran protokol kesehatan di TPS, Pak? Apakah ada sanksi atau bagaimana nih? Ya, di TPS tiap kegiatan ataupun setiap mungkin 10 menit sekali, setengah jam sekali akan selalu diingatkan oleh KPPS, ayo protokol kesehatan diterapkan, jaga jarak, begitu, cuci tangan, begitu, itu akan terus didengungkan di dalam TPS. Jadi kalau ada pelanggaran protokol kesehatan, apa dulu nih pelanggarannya? Kalau nggak pakai masker, kita sediakan. Sebelum masuk harus cuci tangan, itu harus. Kalau ada yang nggak mau, berarti kan dia tidak boleh masuk ke TPS. Tidak mengikuti ya Pak, protokol kesehatan itu. Jadi untuk kami ada juga petugas Linmas yang akan membantu mengurai misalkan ada penumpukan, yang akan membantu jika ada kejadian-kejadian khusus yang memang butuh penanganan. Ada juga pengawas TPS juga ada, pengaman TPS juga ada, bahkan dari kepolisian juga menyiapkan personilnya. Jadi untuk pelanggaran kami yakin kalau di dalam TPS insya Allah tidak ada untuk pelanggaran, karena memang kita sudah menyediakan protokol kesehatan yang memang benar-benar sudah tercukupi begitu. Iya. Itu tadi ya, silakan datang ke TPS dengan menggunakan masker. Betul. Jangan lupa, karena masker ini kan lebih private ya Pak, personal gitu ya. Jadi Anda lebih nyaman sendiri menggunakan masker, dan kemudian ikuti prosedur protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh KPU di masing-masing TPS itu, dengan cara mencuci tangan sebelum Anda masuk, kemudian Anda menggunakan sarung tangan yang akan dibagikan oleh petugas Pak ya. Betul, ya. Kemudian silakan Anda bisa memenuhi itu untuk memenuhi hak pilih Anda ya ke bilik. Silakan, dan kemudian nanti penanda Anda tidak perlu menyelup, tetapi akan ditetes tintanya oleh petugas. Habis itu buang sarung tangannya dan Anda bisa cuci tangan kembali. Iya. Baru boleh pulang. Ya, jadi harus dilalui semua itu, kalau nggak dilalui nggak boleh pulang. Dan ini sejarah ya Pak ya? Iya, sejarah. Sejarah. Mudah-mudahan semuanya lancar Pak Zaini. Pak Zaini bersama teman-teman KPU juga harus sehat. Mohon doa Pilwakot ini aman, lancar, sukses dan sehat. Nah, itu yang penting nggih. Baik, mari kita gunakan hak pilih kita, warga Kota Semarang tercinta, untuk menentukan kepala daerah di Kota Semarang ini ke depan. Sukses untuk Anda dan sukses juga untuk KPU. Amin. Baik, saya Santi Rosalia, selamat siang, sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.